Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Revalira Faramani, kelas 11 jurusan TKJ dari SMK Al-Falah Jakarta. Nah, hari ini saya akan mempresentasikan tentang tugas Service Excellent. Pertama yang pastinya ada apa sih Service Excellent? Nah, Service Excellent adalah istilah dalam kata bahasa Inggris yang artinya dalam service itu dalam pelayanan, jasa atau tugas. Ya, gitu. Dan excellent yang berarti adalah baik atau unggul atau sangat baik ya. Jadi service excellent itu adalah layanan yang sangat baik. Dan service excellent secara konsisten memberikan pelayanan yang sesuai bahkan melebihi ekspektasi pengguna layanan. Nah, jadi apa sih tujuan service excellent? Kenapa sih harus ada service excellent? Nah, tujuannya itu adalah untuk membangun rasa kepercayaan kepada pelanggan dan membangun rasa kepuasan terhadap pelanggan tersendiri ya. Kepercayaan dan kepuasan dari pelanggan akan membuat mereka menjadi setia. Jadi maksudnya itu ya, jadi kayak wah ini enak nih, kan dalam bidang makanan ya, wah ini enak nih, jadi mereka akan beli terus ya. Mereka merasa puas gitu kan, dan akan menggunakan kembali jasa kita ketika mereka membutuhkannya lagi gitu. Berikutnya ada unsur-unsur dari service excellent. Yang pertama adalah yaitu attitude. Attitude itu adalah bentuk sikap ketika menghadapi dan melayani pelanggan. Ya, attitude itu kayak sikap kita lah terhadap pelanggan itu kayak gimana ya. Jangan sengengesan atau ya pokoknya attitude-nya harus baik ya. Dengan maksud tuh kalian ya harus serius dalam pekerjaan, dalam melayani konsumen lah ya, pelanggan. Yang kedua ada ability. Ability adalah bentuk kemampuan kerja yang sangat baik dalam menghadapi konsumen dengan komunikasi yang efektif. Yang ketiga ada appearance. Nah, appearance ini merupakan penampilan yang mencerminkan kualitas dan keandalan pelayanan kepada konsumen. Oke, lanjut aja. Yang keempat ada accountability. Accountability adalah bentuk pertanggungjawaban yang diberikan kepada konsumen untuk menyelesaikan setiap keluhan atau masalah lain yang timbul. Ya, biasanya kan kayak keluhan kayak ini barangnya jelek nih, atau misalkan tidak sesuai ekspektasi, atau dalam makanan ya makanannya busuk atau kurang enak ya, misalkan dari barang itu kayak barangnya rusak lah, pokoknya tidak sesuai ekspektasi pelanggan. Dan yang terakhir ada action. Action adalah tindakan nyata dalam melayani konsumen secara langsung. Nah, jadi action itu nanti saya peragakan ya. Jadi action itu adalah sikap kita ketika melayani konsumen secara langsung ya. Jadi enggak secara online. Ya, maksudnya ini juga masuk terhadap sama dengan attitude juga ya. Ya, pokoknya action itu adalah tindakan nyata dalam melayani konsumen secara langsung. Ya, jadi kita harus baik lah ya dalam melayani pelanggan ya. Dan juga harus dijaga. Kita juga nggak boleh terbawa emosi ya, gitu lah pokoknya. Nah, selanjutnya ada aspek dalam service excellent. Apa sih aspek-aspek yang ada di service excellent? Ya, aspek penerapan pelayanan terbaik adalah sebagai berikut, yaitu pertama aspek kepastian umum yang harus ditetapkan untuk pelanggan sehingga informasi yang dihasilkan lebih jelas oleh pelanggan. Nah, yang kedua ada keterbukaan. Keterbukaan juga diperlukan loh dengan untuk pelanggan agar informasi yang diperoleh mereka lebih jelas dan sesuai dengan kebutuhan yang keinginan pelanggan atas produk atau jasa perusahaan. Nah, yang ketiga ada efisiensi. Efisiensi yang efektif juga memberikan layanan yang sangat baik kepada pelanggan. Yang keempat ada trust atau kejujuran. Yang pastinya ya. Kejujuran dan kepercayaan untuk menciptakan integritas dan layanan yang dapat diandalkan. Nah, yang kelima ada penampilan.
Ini adalah situasi di mana perusahaan perlu mendaftar ke bagian layanan di mana penampilan perusahaan harus benar dan menyenangkan untuk menangani berbagai kebutuhan pelanggan. Nah, yang keenam, terakhir ada aspek kesopanan dan keramahan. Karyawan yang melakukan layanan unggul tidak egois dan sopan santun untuk menangani pelanggan yang memiliki posisi sosial yang berbeda dan tingkat ekonomi mereka yang kondisi lainnya. Yang tujuh, kesediaan saat melayani. Ya, kita harus sedia dalam melayani pelanggan, menunjukkan bahwa karyawan di area layanan harus baik, tetapi selalu siap untuk mempersiapkan informasi apa yang diinginkan dan dibutuhkan oleh pelanggan. Nah, yang kedelapan ada pengetahuan dan keahlian. Yang menyediakan layanan terbaik juga harus disertai dengan pengetahuan dan keahlian yang mumpuni untuk barang dan jasa yang disediakan. Yang harus ada pengetahuan dan keahlian tersebut. Yang 9 ada menepati janji dan tepat waktu. Dengan layanan yang sangat baik, perusahaan harus selalu menepati waktu atas janji-janji pelayanan untuk melakukannya sehingga pelayanan tidak terlalu lama menunggu. Nah, yang ke-10 terakhir ada biaya. Biaya yang diterapkan untuk pelayanan yang baik pada pelanggan juga harus menyesuaikan dengan daya beli masyarakat. Biaya pelaksanaan layanan yang luar biasa juga harus masuk akal. Jadi ya nggak terlalu mahal lah ya. Nah, terakhir ada contoh contoh service excellent dalam perusahaan. Contohnya yang pertama ada layanan yang ada di supermarket. Saat ada pembeli, karyawan akan menyambut pelanggan dengan senyuman dan sapaan yang ramah. Jika pelanggan ingin membayar, kasir tersenyum dan menawarkan produk lain. Kemudian diakhiri dengan ucapan terima kasih. Contoh pelayanan prima yang ada di bank tertentu yaitu petugas keamanan membuka pintu menyapa pelanggan dan memandu mereka ke counter. Staf akan menyambut pelanggan dengan ramah dan sopan dan kembali melayani pengunjung dengan sabar sesuai dengan keinginan dan kebutuhannya. Oke, kita langsung saja lanjut ke action service excellence-nya ya. Oke. Permisi mas. Selamat datang di toko kamu mas, ada bisa saya bantu? Ini mas, HP saya nih. Nggak tahu mas, dari tadi pagi ya kan, saya bangun tidur tiba-tiba HP-nya udah mati mas, dan nggak bisa nyala mas, saya udah otak-atik ya kan, masih tetap aja mas, nggak bisa nyala. Ya udah mas, sebelum itu duduk aja dulu mas. Oke mas. Nah, untuk menyelesaikan masalah ini, saya punya cara nih mas. Nah, yang pertama, masnya udah menekan tombol daya di belakang itu untuk beberapa detik. Tadi sih ya udah mas, tapi tetap aja mas nggak bisa nyala. Pokoknya udah lama banget mas, saya udah otak-atik gitu nggak bisa nyala tadi. Udah ya mas, saya sambil ngerjain skripsi ya mas. Oke mas, saya aja mas. Oh ya tadi belum ya mas. Oke, kalau berikutnya sih coba restart paksa aja. Nah, cara ngelakuinnya itu tombol volume sama tombol powernya itu dipencet banget itu selama 10 detik hingga 15 detik. Nah, itu bakal bisa nyalain layar itu restart sendiri. Oh, oke mas, saya bakal coba dulu ya mas ya. Nah, ya. A few moments later. Duh, mas, ini masih tetap nggak nyala nih mas. Nggak tahu nih mas. Saya sudah tuh, mas saya bisa lihat sendiri kan masih nggak nyala mas. Coba masnya periksa apakah masnya ini dalam kondisi terisi daya. Nah, mungkin aja kan masnya ini dayanya apa baterainya udah habis mas, jadi nggak bisa nyala gitu. Oke mas, saya coba dulu ya mas ya. A few moments later. Aduh mas, ini tadi kan saya sudah cobain nih mas, tapi tetap aja mas nggak bisa nyala mas. Dan layarnya tuh masih kayak gelap gitu mas, kayak nggak mau nyala pokoknya. Kalau ini bisa saya juga, mungkin ini sih masalahnya lebih besar mas.
ini mungkin diperiksa oleh teknis mas. Itu mas. Nah, apakah ponsel ini masih ada garansinya? Oh, kalau masalah garansi ya kayaknya sih masih ada sih mas. Kemarin saya sudah ngecek ke polresnya, saya cek gratis, masih ada mas garansinya. Dan masalah mungkin sini untuk membantu. Jika anda memiliki pertanyaan lain atau memerlukan bantuan lebih lanjut, jangan ragu untuk menghubungi kami lagi. Nah, semoga masalahnya cepat terselesaikan ya. Oh, oke mas, nanti kalau misalnya saya ada kendala lagi nih dengan HP saya nih, ntar saya bakal konsultasi dengan mas aja mas ya. Nah, ya, selalu gitu. Oke, ya. Terima kasih mas ya atas pengertiannya mas ya. Ya, oke. Ya, mas, terima kasih mas. Oke. Permisi mas. Halo, selamat datang mas di toko kami. Ada yang bisa dibantu? Ini mas, kan adik saya ini lagi habis sunatan nih, dan saya mau cari HP baru buat dia mas, karena HP dia itu udah nge-lag gitu mas. Baru ya. Oh ya udah, silakan duduk aja mas. Oke mas. Oke, saya memiliki beberapa rekomendasi HP yang berkualitas mas. Nah, di sini masih mau beli HP Android apa mau beli iPhone nih? Kalau untuk adik saya sih Android aja sih mas, karena tapi Androidnya itu ini mas yang berkualitas tinggi gitu, jadi bisa buat gaming gitu buat adik saya. Oke. Nah, oh iya, sebelum itu kalau boleh tahu budgetnya masnya berapa ya? Kalau budget saya sih ya, kalau sekarang sih 7 juta sih mas. 7 juta tuh bisa berapa ya? 7 juta ya. Oke. Nah, berikut adalah rekomendasi saya. Di sini ada Samsung Galaxy terbaru A54, RAM 8GB dan ROM 256GB, baterai 5100 mAh. Nah, jadi bisa tahan lama. Dengan harga 5.548.000. Selain itu ada lagi nggak mas? Nah, oke. Nah, ini selain itu di sini kami memiliki HP Xiaomi Redmi Note 12 Pro. Dia udah 5G, RAM-nya 8GB, ROM-nya 25GB dengan harga 4.197.000. Wah, boleh juga tuh mas. Kualitasnya bagus dan harganya juga terjangkau. Untuk pembayarannya itu ada apa aja sih mas? Nah, untuk pembayaran ini bisa melalui cash, transfer bank, e-wallet, dan kartu kredit. Bisa dilihat dulu nggak mas HP-nya mas? Oh, iya nih. Nah, ini mas. Ini. Oh, oke mas. Kayaknya sih boleh juga nih. Oke deh mas, nanti sore saya transfer lewat bank aja ya mas ya, karena saya lagi nggak bawa duit cash mas. Ya udah. Nah, ini untuk HP-nya mau diambil kapan mas? Sebisa sih besok pagi aja sih mas, karena saya lagi ada kerjaan nih hari ini. Oke, terima kasih. Pesanan Anda akan langsung saya proses. Semoga hari ini menyenangkan. Oke mas, terima kasih mas ya sudah bekerja sama dengan anda. Ya, terima kasih mas. Iya mas.